Di tengah jutaan masyarakat yang bekerja sejak sebelum matahari terbit hingga larut malam, Indonesia justru pernah ramai disebut sebagai negara dengan penduduk paling malas di dunia. Julukan itu menyebar luas melalui berbagai media dan media sosial, memicu perdebatan yang tidak pernah benar-benar selesai. Sebagian orang menganggapnya sebagai fakta yang memalukan, sementara yang lain menilai julukan tersebut lahir dari kesalahpahaman terhadap data yang digunakan. Lalu, dari mana sebenarnya klaim itu berasal? Benarkah dunia memang menganggap masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang malas? Atau justru ada cerita yang jauh lebih besar tentang produktivitas, kemiskinan, kesempatan kerja, dan kebijakan yang selama ini luput dari perhatian? Julukan tersebut tidak muncul begitu saja. Salah satu sumber yang paling sering dikutip adalah penelitian global yang dipublikasikan dalam jurnal The Lancet Global Health, yang mengukur tingkat aktivitas fisik masyarakat di berbagai negara. Dalam hasil penelitian itu, Indonesia termasuk negara dengan proporsi penduduk yang tergolong kurang aktif secara fisik. Seiring berjalannya waktu, temuan tersebut disederhanakan oleh banyak pemberitaan dan media sosial, hingga berubah menjadi klaim bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk paling malas di dunia. Padahal, penelitian tersebut tidak pernah mengukur sifat malas ataupun etos kerja seseorang. Yang diukur adalah apakah seseorang memenuhi rekomendasi aktivitas fisik yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, seperti berjalan kaki, berolahraga, atau melakukan aktivitas yang cukup untuk menjaga kesehatan. Dengan kata lain, kurang aktif secara fisik tidak selalu berarti seseorang tidak bekerja keras atau enggan melakukan pekerjaan. Perbedaan inilah yang sering hilang ketika sebuah data disebarkan tanpa konteks yang utuh. Sebuah istilah ilmiah berubah menjadi sebuah label yang melekat pada lebih dari 280 juta penduduk Indonesia. Namun, jika julukan itu belum tentu menggambarkan kenyataan yang sebenarnya, pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih menarik. Mengapa kondisi seperti ini bisa terjadi? Dan apakah ada persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar sebutan bangsa paling malas? Bagi banyak masyarakat Indonesia, bekerja bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Sejak pagi buta, jutaan orang telah memenuhi jalan sebagai buruh, petani, nelayan, pengemudi, pedagang, pekerja bangunan, hingga karyawan yang harus menempuh perjalanan panjang sebelum memulai pekerjaannya. Pemandangan ini sulit dipadukan dengan anggapan bahwa masyarakat Indonesia tidak suka bekerja. Justru, bagi sebagian besar orang, bekerja adalah bagian dari rutinitas yang tidak dapat dihindari. Namun bekerja keras tidak selalu berarti hidup lebih sejahtera. Sebagian masyarakat harus bekerja lebih dari satu pekerjaan, menambah jam kerja, atau membuka usaha kecil setelah pulang bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, banyak pekerja di sektor informal tidak memiliki pendapatan tetap, jaminan sosial, maupun kepastian penghasilan setiap bulan. Mereka tetap bekerja hampir setiap hari, tetapi penghasilannya seringkali tidak cukup untuk meningkatkan kualitas hidup secara signifikan. Disinilah letak persoalan yang lebih besar. Tantangan Indonesia bukan semata-mata apakah masyarakatnya rajin atau malas, melainkan seberapa produktif pekerjaan yang tersedia. Seseorang dapat bekerja selama berjam-jam setiap hari, tetapi apabila pekerjaannya menghasilkan nilai tambah yang rendah, maka pendapatannya juga akan tetap terbatas. Karena itulah, jam kerja yang panjang tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi Indonesia jauh lebih kompleks daripada sebuah julukan yang beredar di internet. Di balik jutaan orang yang bekerja setiap hari, masih terdapat tantangan besar
berupa produktivitas, kualitas lapangan kerja, serta kesempatan ekonomi yang belum merata. Dan justru dari sinilah akar persoalan yang sesungguhnya mulai terlihat. Produktivitas seringkali dikaitkan dengan seberapa keras seseorang bekerja. Padahal, dalam ilmu ekonomi, produktivitas lebih banyak ditentukan oleh seberapa besar hasil yang mampu dihasilkan dalam waktu tertentu. Dua orang dapat bekerja dengan jam yang sama panjang, tetapi menghasilkan nilai ekonomi yang sangat berbeda karena dipengaruhi oleh teknologi, pendidikan, keterampilan, infrastruktur, dan sistem kerja yang mereka miliki. Di Indonesia, banyak pekerja masih bergantung pada pekerjaan yang menghasilkan nilai tambah relatif rendah. Sebagian besar tenaga kerja berada di sektor informal, usaha mikro, atau pekerjaan yang mengandalkan tenaga fisik. Di sisi lain, akses terhadap pelatihan, teknologi, peralatan modern, hingga modal usaha belum merata. Akibatnya, banyak orang tetap bekerja keras setiap hari, tetapi produktivitasnya sulit meningkat secara signifikan. Kondisi tersebut semakin diperumit oleh berbagai tantangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kemacetan di kota-kota besar menghabiskan waktu produktif, distribusi logistik yang belum merata meningkatkan biaya usaha, sementara kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja masih menjadi pekerjaan rumah yang terus diupayakan. Semua faktor itu saling berkaitan dan pada akhirnya memengaruhi daya saing tenaga kerja maupun perekonomian secara keseluruhan. Karena itulah, menyebut suatu bangsa sebagai malas seringkali terlalu menyederhanakan persoalan. Yang lebih menentukan bukan hanya kemauan individu untuk bekerja, tetapi juga apakah sistem di sekelilingnya mampu membuat setiap jam kerja menjadi lebih produktif. Tanpa perubahan pada faktor-faktor tersebut, bekerja lebih lama belum tentu menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan bukan hanya soal rendahnya pendapatan, tetapi juga tentang terbatasnya pilihan hidup. Ketika kebutuhan sehari-hari menjadi prioritas utama, banyak keluarga tidak memiliki cukup ruang untuk berinvestasi pada pendidikan, keterampilan, kesehatan, atau modal usaha. Akibatnya, kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik menjadi semakin kecil, dan kondisi tersebut dapat terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di berbagai daerah, masih banyak masyarakat yang harus menerima pekerjaan apapun yang tersedia demi memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian bekerja di sektor informal tanpa kepastian pendapatan, sementara yang lain menggantungkan hidup pada pekerjaan musiman yang sangat bergantung pada kondisi ekonomi maupun lingkungan. Dalam situasi seperti ini, bertahan hidup seringkali menjadi tujuan utama, bukan membangun karier atau meningkatkan produktivitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produktivitas tidak hanya dipengaruhi oleh kemauan untuk bekerja, tetapi juga oleh kesempatan yang dimiliki setiap orang. Ketika akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, pelatihan kerja, hingga lapangan pekerjaan yang layak belum merata, banyak masyarakat memulai perlombaan dari garis start yang berbeda. Mereka bekerja dengan keras, tetapi harus menghadapi hambatan yang jauh lebih besar dibanding mereka yang memiliki akses dan sumber daya yang lebih baik. Karena itulah, sebagian ekonom menilai bahwa tantangan terbesar Indonesia bukan terletak pada etos kerja masyarakatnya, melainkan pada bagaimana memutus lingkaran kemiskinan yang membatasi kesempatan jutaan orang untuk berkembang. Selama persoalan tersebut belum teratasi, perdebatan tentang bangsa yang rajin atau malas akan terus menutupi akar masalah yang sebenarnya. Bagi jutaan masyarakat Indonesia, pekerjaan tidak dimulai ketika tiba di kantor atau tempat usaha, melainkan sejak mereka meninggalkan rumah. Di kota-kota besar, perjalanan menuju tempat kerja
dapat memakan waktu berjam-jam setiap hari. Kemacetan, kepadatan transportasi, dan jarak tempuh yang jauh telah menjadi bagian dari rutinitas yang menguras tenaga, bahkan sebelum pekerjaan benar-benar dimulai. Waktu yang habis di perjalanan membawa dampak yang lebih besar daripada sekadar rasa lelah. Jam yang seharusnya dapat digunakan untuk beristirahat, berolahraga, belajar keterampilan baru, atau berkumpul bersama keluarga justru habis di jalan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi kesehatan, produktivitas, hingga kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa rendahnya aktivitas fisik tidak selalu disebabkan oleh kemalasan. Seseorang bisa menghabiskan belasan jam setiap hari untuk bekerja dan bepergian, tetapi tetap tidak memiliki cukup waktu maupun energi untuk melakukan aktivitas fisik yang direkomendasikan bagi kesehatan. Disinilah perbedaan antara kurang aktif secara fisik dan malas menjadi semakin jelas. Ketika waktu, tenaga, dan energi terkuras oleh perjalanan serta tuntutan pekerjaan, persoalan yang muncul bukan lagi sekadar pilihan gaya hidup. Ia menjadi gambaran tentang bagaimana tata kota, sistem transportasi, dan pola pembangunan ikut memengaruhi kehidupan jutaan orang. Karena itulah, memahami kondisi masyarakat Indonesia tidak cukup hanya melihat hasil sebuah survei, tetapi juga harus melihat realitas yang mereka hadapi setiap hari. Di balik berbagai persoalan yang telah dibahas, terdapat satu faktor yang terus memengaruhi arah perkembangan sebuah negara, yaitu kebijakan publik. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses pelatihan, membangun infrastruktur, serta mendorong investasi yang mampu menghasilkan pekerjaan dengan produktivitas yang lebih tinggi. Ketika salah satu bagian tersebut belum berjalan optimal, dampaknya dapat dirasakan oleh jutaan masyarakat. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia memang mencatat berbagai kemajuan di sejumlah sektor. Namun pada saat yang sama, tantangan besar masih tetap ada. Pertumbuhan lapangan kerja formal belum selalu mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja baru setiap tahunnya. Akibatnya, banyak masyarakat memilih bekerja di sektor informal, membuka usaha kecil, atau menerima pekerjaan dengan produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah sebagai cara untuk tetap memperoleh penghasilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu indikator atau satu kebijakan. Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan, mulai dari kualitas pendidikan, pemerataan pembangunan, iklim investasi, kepastian usaha, hingga kemampuan menciptakan industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Selama tantangan-tantangan itu belum teratasi secara menyeluruh, kesenjangan kesempatan ekonomi akan tetap menjadi persoalan yang sulit dihindari. Arena itulah pertanyaan yang seharusnya diajukan, bukanlah apakah masyarakat Indonesia rajin atau malas. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah sistem yang ada telah memberikan kesempatan yang cukup bagi setiap orang untuk bekerja secara produktif, memperoleh penghasilan yang layak, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Sebab, pada akhirnya, masa depan sebuah negara lebih ditentukan oleh kualitas kesempatan yang tersedia daripada sekadar label yang dilekatkan kepadanya. Setelah melihat berbagai sisi persoalan, muncul satu pertanyaan yang menjadi inti dari seluruh pembahasan ini. Apakah masyarakat Indonesia benar-benar pantas disebut sebagai bangsa yang malas? Jika melihat kenyataan di lapangan, jawabannya tidak sesederhana itu. Setiap hari, jutaan buruh, petani, nelayan, pedagang, pengemudi, tenaga kesehatan, hingga pekerja informal
memulai aktivitas sejak dini hari, dan baru kembali ke rumah ketika matahari telah terbenam. Bagi mereka, bekerja bukan sekadar rutinitas, melainkan kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Di sisi lain, data mengenai rendahnya aktivitas fisik juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Perubahan gaya hidup di perkotaan, meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, pekerjaan yang semakin banyak dilakukan dengan posisi duduk, serta terbatasnya waktu untuk berolahraga memang menjadi tantangan nyata. Namun, kondisi tersebut lebih menggambarkan perubahan pola hidup masyarakat modern daripada menjadi bukti bahwa sebuah bangsa kehilangan etos kerjanya. Perbedaan antara aktivitas fisik dan produktivitas seringkali menjadi sumber kesalahpahaman. Seseorang dapat memenuhi target pekerjaannya setiap hari, tetapi tetap tergolong kurang aktif secara fisik menurut standar kesehatan. Sebaliknya, seseorang yang banyak bergerak belum tentu memiliki produktivitas ekonomi yang tinggi. Kedua hal tersebut mengukur aspek yang berbeda, tetapi sering disatukan dalam satu kesimpulan yang keliru. Karena itulah, mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukanlah apakah Indonesia adalah bangsa yang malas. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah masyarakat Indonesia telah memiliki kesempatan, fasilitas, dan sistem yang memungkinkan mereka hidup lebih sehat sekaligus bekerja lebih produktif. Sebab jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan masa depan bangsa ini, jauh melampaui sebuah julukan yang pernah ramai diperbincangkan. Pada akhirnya, julukan negara dengan penduduk paling malas di dunia mungkin lebih banyak menarik perhatian daripada menjelaskan kenyataan yang sesungguhnya. Sebuah kalimat yang singkat memang mudah diingat, tetapi seringkali menyederhanakan persoalan yang jauh lebih kompleks. Di balik label tersebut, terdapat berbagai tantangan yang saling berkaitan, mulai dari produktivitas tenaga kerja, kualitas pendidikan, kemiskinan, sektor informal, hingga kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak. Persoalan-persoalan inilah yang sebenarnya lebih menentukan arah masa depan Indonesia daripada sebuah stigma yang beredar di media sosial. Ketika perhatian masyarakat hanya tertuju pada perdebatan apakah julukan itu benar atau salah, pembahasan mengenai akar masalah justru perlahan menghilang. Padahal, tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar memperbaiki citra di mata dunia, melainkan membangun sistem yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menciptakan lebih banyak pekerjaan produktif, serta memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Mungkin inilah pelajaran terpenting dari seluruh pembahasan ini. Sebuah bangsa tidak dapat dinilai hanya dari satu angka atau satu survei. Memahami kondisi Indonesia membutuhkan gambaran yang jauh lebih utuh, karena di balik setiap data selalu ada jutaan manusia dengan perjuangan, keterbatasan, dan harapan yang tidak bisa dirangkum hanya dalam satu julukan. Pada akhirnya, kisah tentang Indonesia bukanlah tentang apakah masyarakatnya pantas disebut rajin atau malas. Kisah ini adalah tentang bagaimana sebuah label mampu mengalihkan perhatian dari persoalan yang jauh lebih besar. Di balik jutaan orang yang berangkat bekerja setiap hari, masih ada tantangan berupa produktivitas, kualitas pendidikan, kemiskinan, kesempatan kerja, dan kebijakan yang terus membentuk kehidupan mereka. Karena itu, mungkin pertanyaan yang paling penting bukanlah apakah Indonesia adalah bangsa yang malas, melainkan apakah negara ini telah memberikan kesempatan yang cukup bagi setiap warganya untuk bekerja, berkembang, dan hidup dengan lebih sejahtera.